Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nurcahyani. Nah, kita melanjutkan materi kita yang kemarinnya tentang limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah tahu cara menentukan limit itu ada 3. Yang pertama ada substitusi, kemudian ada pemfaktoran, dan ada kali sekawan ya. Nah, hari ini kita pelajari tentang teorema limitnya atau sifat-sifat limitnya. Nah, di sini untuk teorema limitnya ada 7. Sebenarnya ada 8. Nanti ditambahkan di samping sini ya. Nah, untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sebenarnya hampir sama. Jadi ada limit x mendekati a, fungsi fx dengan ditambah fungsi gx, maka dia akan menghasilkan limit x mendekati a untuk fungsi fx-nya dan ditambahkan dengan limit x mendekati a untuk fungsi gx-nya. Nah, yang membedakan apa nomor 1, 2, 3, dan 4? Dan di sini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi khusus masing-masing pasti dia sama. Kalau ada 2 fungsi, artinya limit tersebut akan kita gunakan untuk fungsi fx dan fungsi gx-nya. Nah, kemudian kita bahas yang terakhir dulu di sini. Ada limit x mendekati a, kemudian di sini ada konstanta, maka dia hasilnya adalah konstanta. Jadi ketika nanti kalian menemukan sebuah limit, kemudian tidak ada fungsinya hanya berupa konstanta, jadi dia tidak punya variabel, maka yang menghasilkan nilai itu adalah konstantanya. Jadi kita nggak melihat nilai x-nya mau mendekati berapapun. Kalau di sini hanya konstanta, tidak ada variabelnya, artinya di sini nilainya langsung konstanta itu sendiri. Nah, untuk nomor 5, limit x mendekati a, konstanta kalikan fungsi fx. Nah, tadi konstanta itu hasilnya konstanta sendiri ya, maka konstantanya boleh ditaruh di depan, kemudian kita cari limit x mendekati a untuk fungsi fx-nya. Nah, di nomor selanjutnya, limit x mendekati a, fungsi fx pangkat n. Nah, pangkat n ini boleh kita taruh di luar, jadi limit x mendekati a, fungsi fx-nya kita cari, baru nanti kita pangkatkan dengan n. Nah, di nomor terakhir, limit x mendekati a, akar fx, akar pangkat n fungsi fx ya, maka akar pangkat n-nya boleh di luar dulu, kita cari limit x mendekati a untuk fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Tadi nomor 1 di sini ada limit x mendekati 3, konstantanya 7. Nah, berdasarkan tadi sifat yang terakhir ya, sifat nomor 8. Nah, maka di sini hasilnya adalah 7. Karena kita nggak lihat nilai a-nya atau dia mendekati bilangan berapapun, tapi kita melihat konstantanya, maka nomor 1 hasilnya adalah 7. Kemudian di nomor 2, nah di sini ada limit x mendekati 17, akar x kuadrat kurang 64. Nah, maka tadi akar pangkat n-nya boleh dikeluarkan ya, jadi ini akar pangkat n dulu, kemudian limitnya kita cari untuk fungsinya. Jadi limit x mendekati 17, x kuadrat kurang 64. Maka ada akar. Nah, ini kita gunakan substitusi ya, karena kalau dilihat dari bentuknya ini tidak akan menimbulkan 0. Dan nggak mungkin juga 0 per 0 ya, karena ini adalah akar sejajar, jadi dia hanya 1. Berarti di sini 17 kuadrat kurang 64. Akar 289 kurang 64, maka hasilnya adalah akar 225, yaitu 15. Nah, di nomor 3 selanjutnya, nah nomor 3 di sini ada limitnya mendekati min 1, y pangkat 3 kurang 3y tambah 7 dibagi 5y kuadrat tambah 9y tambah 6. Nah, maka kita substitusikan min 1 pangkat 3 kurang 3 kali min 1 tambah 7 dibagi 5 kali min 1 pangkat 2 tambah 9 kali min 1 tambah 6.
maka hasilnya adalah min 1 plus 3 plus 7 dibagi, nah min 1 kuadrat positif berarti 5, di sini 5 kurang 9 tambah 6. Nah hasilnya adalah 10 9 berarti per 5 kurang 9 min 4 tambah 6 berarti 2. Nah jadi jawaban nomor 3 adalah 9 per 2. Kita nggak perlu cari faktornya ya, karena disubstitusikan langsung ketemu hasilnya. Dan di nomor 4 yang terakhir, kita coba substitusi dulu. Di sini 4 kurang 2 kuadrat. Kemudian 3 dikurang akar 2 kuadrat tambah 5. Maka 4 kurang 4, 3. Nah, akar 4 tambah 5, akar 9 ya. Maka di sini juga 3 kurang 3. 0 per 0. Jadi, di nomor 4 berarti kita menggunakan cara lain. Nah, karena di sini ada unsur akar, maka nomor 4 kita gunakan kali sekawan. Nah, jadi ada limit X mendekati 2. 4 kurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5. Nah, ini dikalikan dengan yang ada unsur akarnya ya, berarti yang bawah 3, kemudian ini min berarti ini plus akar X kuadrat tambah 5. 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Maka limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadratnya dikalikan 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, tetap ditulis dulu. Nah, yang bawahnya nih, kemarin sudah ya. Ini bentuk A min B, A plus B, berarti hasilnya 3 kuadrat. Akar X kuadrat tambah 5 dikuadratkan. Jadi limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadrat, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, per bawahnya 9, kurang X kuadrat tambah 5. Limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadrat, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, per 9 kurang 5, 4 dikurang X kuadrat. Nah, ini boleh dicoret. Sisanya adalah limit X mendekati 2, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, 3 tambah akar 2 kuadrat tambah 5, 3 tambah akar 9, yaitu 3 tambah 3, hasilnya adalah 6. Nah, maka untuk contoh 1 sampai 4 sudah ya, berarti kita sudah membahas tentang teorema limit. Nah, selanjutnya ada limit fungsi f(x) mendekati tak hingga. Jadi sebenarnya di limit fungsi aljabar ini ada dua bentuk ya. Jadi untuk ada limit x yang mendekati a atau mendekati sebuah nilai, kemudian ada limit fx atau x-nya yang akan mendekati tak hingga. Nah, jadi sama sebenarnya caranya, yaitu pertama kita substitusikan. Tapi ketika kita mensubstitusikan bertemu dengan tak hingga per tak hingga, maka bisa digunakan cara lain, yaitu membagi X pangkat yang terbesar. Nah, jadi kita mau bagi X yang pangkat terbesar. Nah, di sini sudah ada contohnya. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 4X dibagi X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X. Nah, dilihat dari pangkatnya kan ya. Dilihat dari pangkatnya, ini pangkat tertingginya ada di mana? Oh, pangkat 3. Berarti nanti akan kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, maka limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3
2x pangkat 2 bagi x pangkat 3, 4x bagi x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 bagi x pangkat 3 kurang 2x kuadrat bagi x pangkat 3 tambah 3x bagi x pangkat 3. Nah, berarti hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 2 tambah 2 per x tambah 4 per x kuadrat dibagi 1 kurang 2 per x ditambah 3 per x kuadrat. Nah, tinggal disubstitusikan sisanya 2 tambah 2 bagi tak hingga tambah 4 bagi tak hingga kuadrat dibagi 1 kurang 2 per tak hingga tambah 3 per tak hingga. Nah, hasilnya adalah 2 tambah 0 tambah 0 dibagi 1 kurang 0 tambah 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 1 atau 2. Jadi ingat fungsi aljabar sudah ada 4 cara ya. Yang pertama substitusi, kedua faktor, yang ketiga kali sekawan, dan yang terakhir adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, selanjutnya untuk limit x mendekati tak hingga, di sini ada 3 bentuk nih sebenarnya. Ada yang tadi sudah dicontohkan, kemudian ada yang dalam bentuk akar, tapi di dalam akar ada bentuk kuadratnya, dan ada yang bentuk akar juga, tapi dia fungsinya adalah fungsi linier. Ini sebenarnya sama semua caranya kita bagi dengan pangkat terbesar ya. Tapi sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan cara melihat salah satu bentuknya nih. Nah, ini akan kita bahas. Nah, jadi di sini untuk bentuk per yang pangkat-pangkat kayak tadi yang sudah kita kerjakan, ini yang kita lihat adalah pangkat tertingginya. Di sini ada pangkat M dengan pangkat N ya, yang tertingginya. Nah, maka ketika M-nya lebih dari N, hasilnya adalah tak hingga. Ketika M-nya kurang dari N, hasilnya 0. Dan M yang sama dengan N, maka kita ambil konstanta pangkat tertingginya. Jadi A per P. Nah, kemudian yang bentuk kedua ada akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah IX tambah R. Nah, yang dilihat adalah konstanta X kuadratnya, A dengan P. Jadi, kalau A lebih dari P tak hingga, A kurang dari P min tak hingga, tapi kalau A sama dengan P, maka hasilnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Nah, yang terakhir, ini yang bentuk linier juga sama, kita lihat A dengan P-nya. A lebih dari P tak hingga, A kurang dari P min tak hingga, dan A sama dengan P, ini hasilnya 0. Selanjutnya kita ke contohnya. Nah, sekarang contohnya nih di sini di nomor 1. Limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat kurang 4x tambah 6 per 2x tambah 3 2x pangkat 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 5. Nah, ingat yang dilihat adalah pangkat tertingginya ya. Jadi kita mau ambil di sini pangkat tertingginya 2 dan pangkat tertingginya 3. Maka M-nya kurang dari N. Nah, kalau M-nya kurang dari N, hasilnya adalah N kurang dari N, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 yang dilihat adalah konstanta depan variabel X ya, berarti ada 2 dan 1. Berarti A-nya lebih dari P. Kalau A lebih dari P, hasilnya adalah tak hingga. Di sini ya, A lebih dari P, ini hasilnya adalah tak hingga. Nah, selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Nah, kita ke nomor 3 dulu, karena dia sudah bentuk sederhana. Di nomor 3, ini sudah dalam bentuk umumnya ya, jadi tidak perlu dirubah dulu.
Nah, maka untuk nomor 3 bisa kita langsung lihat konstanta depan X kuadratnya. Sini ada 4 dan 4. Oh, ternyata A-nya sama dengan P. Nah, maka tentukan A, B, C, P, Q, R-nya dulu. A, 4, B-nya 1, C-nya min 1. P-nya 4, Q-nya min 7, R-nya 3. Maka untuk nomor 3 hasilnya adalah B kurang Q per 2 akar A. B-nya 1 dikurang min 7 per 2 akar 4. Jadi 8 bagi 2 kali 2, 8 per 4 hasilnya 2. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 sama sebenarnya dengan nomor 3 ya, tapi di sini ada bentuk yang harus dirubah dulu supaya menjadi bentuk akar. Nah, maka untuk nomor 4, limit X mendekati triangle. Akar 4X kuadrat tambah X min 1 dikurang. Nah, kalau minnya nyambung dengan fungsi selanjutnya, artinya minnya harus dikeluarkan dulu, kemudian fungsinya menjadi 2X min 1. Jadi hati-hati ya untuk yang bentuknya seperti ini. Kalau sudah dalam kurung min, kemudian 2X plus 1, berarti langsung. Tapi kalau ada min 2X plus 1, oh berarti minnya harus dikeluarkan dulu. Nah, baru di sini selanjutnya akan kita gunakan akar kuadrat. Jadi selanjutnya setelah itu kita akar kuadratkan. Nah, maka limit X mendekati triangle, akar 4X kuadrat tambah X min 1 dikurang akar 4X kuadrat min 4X tambah 1. Nah, A dengan P-nya sama nih, sama-sama 4. Ini B, ini C, ini Q, ini R. Maka hasilnya adalah B kurang Q, 2 akar A. B-nya 1, Q-nya min 4 per 2 akar 4. Jadinya 5 per 2 kali 2. 5 per 4. Selesai. Nah, sampai di situ dulu materi limit. Berarti materi limitnya sudah selesai. Silahkan diulang-ulang videonya kalau masih belum paham. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.